Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilpa Sri Desi, jurusan S1 Teknik Informatika di Universitas Nasional Pasim. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di video ini saya akan merangkum beberapa materi yang sudah saya terima selama satu periode ke belakang. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah ada 4 materi, yaitu ada ERP, SCM, CRM, dan the future of fintech atau AI atau yang sering kita dengar sebagai kecerdasan buatan artificial intelligence. Oke, kita mulai aja ke materi pertama ya. Pertama kita akan bahas mengenai ERP terlebih dahulu. ERP ini tuh apa? Kepanjangan dari enterprise yang artinya perusahaan, resource artinya sumber daya, dan planning artinya perencanaan. Jadi sebenarnya ERP ini tuh apa sih? ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap. Seperti yang kita tahu, di perusahaan pasti memiliki banyak divisi yang memiliki tugas tertentu, tanggung jawab tertentu. Tapi semua divisi itu walaupun berbeda-beda akan sangat berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Jadi dengan adanya sistem ERP ini, divisi-divisi tersebut akan sangat mudah untuk kita integrasikan dan koordinasikan oleh suatu perusahaan. Adapun beberapa manfaat ERP di sini saya sudah cantumkan ada 10 poin. Kita bahas secara singkat saja. Yang pertama, dia bisa menyederhanakan proses, lalu menghemat biaya, lalu mampu mengintegrasikan informasi. Tentu karena kita menggunakan sistem ERP, semua divisi akan terkoordinasi dan bisa diintegrasikan dengan mudah. Artinya dia akan mengintegrasikan seluruh informasi di suatu perusahaan tersebut. Lalu akan meningkatkan efisiensi, memberikan data yang lebih akurat. Karena datanya lebih terpusat, laporan pun akan sangat mudah dibuat dan laporan yang dibuat pun akan lebih akurat. Lalu mengefisiensikan mobilitas, memaksimalkan produktivitas, mengoptimalkan keamanan data, meningkatkan layanan pelangganan, dan meningkatkan daya saing. Itu materi ERP-nya. Lalu kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ada SCM atau Supply Chain Management, atau bisa kita artikan juga sebagai manajemen rantai pasok. Dari kata kuncinya yaitu rantai, di mana rantai ini tuh suatu aliran yang saling berkaitan, artinya integrasi dari aktivitas-aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa mulai dari awal hingga mengubahnya menjadi bahan baku, menjadi barang jadi, dan diproses hingga mengantarkan barang-barang tersebut kepada para pelanggan secara efisien. Jadi sesuai kata kuncinya berupa rantai, ini merupakan entitas-entitas apa aja sih yang digunakan sebagai aliran material dari awal, mulai dari bahan baku hingga diterima oleh end user atau konsumen. Lalu apa aja sih entitas yang ada di SCM ini? Kita ke next slide. Nah, entitas-entitas yang ada di SCM ini saya tulis ada 5. Pertama itu ada supplier, di mana supplier itu sebagai pemasok bahan baku, sebagai pemasok bahan utama dan yang tahap paling awal. Dari supplier ini akan masuk ke manufacturer, dari manufacturer ini akan diproses, akan diproduksi sehingga bahan baku tersebut menjadi barang yang siap dijual atau barang jadi. Dari manufaktur akan dialihkan ke distributor. Nah, tugasnya distributor ini tentu untuk mendistribusikan barang tersebut. Lalu dari distributor akan masuk ke entitas retail, di mana retail ini tuh berupa perusahaan atau pabrik atau juga penjual-penjual lain yang menerima barang dari distributor tersebut. Lalu di tahap akhir yaitu ada customer yang berperan sebagai end user.
Tadi kita udah berbicara mengenai SCM, sekarang kita masuk ke materi CRM. Sebenarnya CRM itu apa? Kepanjangan dari Customer Relationship Management. Sebenarnya dari eh, penamaannya pun bisa kita lihat ya. Sebenarnya CRM itu apa? Merupakan manajemen hubungan pelanggan, yaitu sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Itu ya kata kuncinya, hubungan antara perusahaan dan pelanggan, dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumennya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada hubungan pelanggan, organisasi bisnis memerlukan informasi tentang siapa sih pelanggan mereka, apa sih yang pelanggan inginkan, dan sebenarnya pelanggan ini tuh butuh apa, mereka akan memuaskannya, dan dengan faktor-faktor yang terkait. Oke, kita bahas selanjutnya ya. Sebenarnya apa aja sih komponen-komponen di CRM itu? Sesuai namanya, ada customer, relationship, dan juga manajemen. Customer itu apa? Yaitu pelanggan. Pelanggan adalah semua pihak yang akan, atau yang pernah, atau yang sedang menggunakan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Lalu ada relationship. Relationship itu berupa hubungan. Hubungan merupakan komunikasi dua arah antara perusahaan dan juga dengan pelanggan. Lalu manajemen sendiri ini mengatur atau mengelola untuk meningkatkan bagaimana sih hubungan antara perusahaan dengan pelanggan tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari CRM, saya ambil ini menurut Tunggal tahun 2005. Di sini ada 5 poin di mana tujuan dan manfaat dari CRM tersebut. Pertama ada mengurangi biaya, lalu mendorong loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan time to market, dan peningkatan pendapatan. Tentu dari semua tujuan dan manfaat CRM ini bertujuan dengan menganalisis, mengidentifikasi hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, apa sih yang diinginkan pelanggan itu, akan lebih mengefektifkan kegiatan perusahaan tersebut untuk meningkatkan pendapatannya. Lalu sebenarnya tahapan CRM itu apa aja? Saya ambil contoh menurut Kalakota dan Robinson. Di sini ada 3 tahapan. Pertama, tahapan pertama itu mendapatkan pelanggan baru. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan baru, mulai membangun atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Setelah meningkatkan hubungan, menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan, setelah itu step terakhir mempertahankan pelanggan tersebut. Ya. Nah, kita masuk ke materi akhir yaitu the future of fintech atau AI atau yang sering kita tahu sebagai kecerdasan buatan. Sebenarnya ini tuh apa sih? Seperti yang kita tahu, perusahaan di zaman sekarang itu sangat pesat sekali, perubahannya sangat besar sekali. Teknologi yang disediakan bagi perusahaan pun dioperasikan untuk mempermudah proses bisnis suatu perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya AI ini bisa membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan dan uji tuntas dari yang asalnya dilakukan manual secara berjam-jam dan sangat melelahkan. Sekarang dengan adanya AI dibantu bisa dikerjakan hanya dalam beberapa menit saja dan dilakukan dengan sangat cepat. Menggunakan miliaran titik data yang tersedia sebagai bahan untuk pembelajaran AI-nya itu tersendiri, atau sebagai machine learning dari perusahaan itu tersendiri. Dengan penggunaan AI ini, perusahaan akan dengan mudah menemukan dan meneliti individu untuk memenuhi suatu kriteria dari yang perusahaan butuhkan secara tepat dan cepat. Di sini saya mempunyai beberapa contoh AI dalam bidang keuangan. Salah satunya ada credit decision. Credit decision seperti yang kita tahu di zaman sekarang, ketika kita mau beli sesuatu, kebanyakan kita
menggunakannya sistem kredit, mau itu beli rumah, mau beli kendaraan, ataupun handphone dan sebagainya. Nah, suatu bank atau perusahaan, contoh suatu perusahaan ya, banking, harus meneliti apakah customer tersebut layak untuk menerima layanan kredit tersebut atau tidak. Nah, dengan bantuan AI ini, bank dapat memberikan pinjaman atau kredit dan membuat keputusan dengan lebih cepat sehingga emisinya lebih cerdas dan memanfaatkan berbagai faktor yang lebih akurat, menilai peminjam yang secara tradisional kurang terlayani. Dengan penggunaan AI ini, bank bisa dengan sangat mudah untuk menarik kesimpulan apakah konsumen ini akan layak untuk mendapatkan fasilitas credit decision ini atau tidak. Lalu contoh selanjutnya ada manajemen risk, seperti yang kita tahu, dari semua kegiatan pasti memiliki sebuah resiko. Nah, dengan diadakannya AI dengan manajemen risk ini, kita bisa memprediksi resiko-resiko apa aja sih yang sekiranya akan kita dapatkan di masa depan ketika kita mengambil kesimpulan tersebut. Lalu selanjutnya ada personalized banking. Nah, personalized banking itu contohnya apa? AI untuk belajar dari pelanggan, menciptakan pelanggan perbankan yang lebih baik. Sama seperti CRM sebelumnya, bahwa pelanggan ini tuh perlu kita pelajari untuk meningkatkan pelayanan dari suatu perusahaan. Nah, dengan AI personalized banking ini, kita bisa dengan sangat mudah meneliti, mengidentifikasi histori-histori keinginan pelanggan sebelumnya sehingga bisa kita tingkatkan pelayanan yang akan kita lakukan di masa depan. Lalu selanjutnya ini contoh terakhir yang bisa saya berikan untuk penerapan AI dalam keuangan ini, yaitu ada Shape Security. Sebenarnya ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk membatasi penipuan aplikasi kredit, penjajalan kredensial, pengikisan, dan pembobolan kartu hadiah dengan menunjukkan pengguna palsu. Jadi si AI ini akan membantu suatu perusahaan untuk melindungi pelanggannya dari pembajakan akun dan mendeteksi 1 juta serangan penjajalan kredensial dalam 1 minggu pertama penggunaan. Jadi di mana tidak bisa kita pungkiri mungkin banyak sekali pembajakan di suatu produk suatu perusahaan yang bisa mengganggu kinerja atau pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Sehingga digunakanlah AI Shape Security ini untuk membantu perusahaan melindungi pelanggan-pelanggannya. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk materinya. Terima kasih sekali untuk perhatiannya dan terima kasih juga kepada Pak Nur Alamsyah yang sudah memberikan materinya selama 1 periode ini. Saya akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.